Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai ketika Momoshiki akhirnya berhasil membangkitkan Kaguya. Ia menggunakan kekuatan Shinjutsu miliknya, meskipun saat itu ia sedang merasuki tubuh Boruto. Kekuatan keturunan murni para dewa Otsutsuki memang berbeda jauh dari Otsutsuki biasa. Dengan mudah, Momoshiki mampu menghidupkan Kaguya yang sudah lama mati, menggunakan syarat berupa cakra reinkarnasi Indra dan Asura yang ada dalam tubuh Naruto dan Sasuke. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu terkejut. Rambut panjang Kaguya menjuntai hingga tanah, halus berkilau, sementara jubah khasnya bergoyang ringan, memperlihatkan ciri pemakan buah cakra. Ia menatap Momoshiki yang kini berada dalam tubuh Boruto. Sungguh tidak kusangka, ucap Kaguya pelan, suaranya masih bergetar. Orang yang pernah menganggapku musuh justru menghidupkanku kembali. Momoshiki, apa kau benar-benar serius melakukan ini? Momoshiki, melalui tubuh Boruto, menatapnya dengan dingin. Ya, aku memang keturunan para dewa Otsutsuki, tapi aku bukan dewa murni seperti leluhurku. Kemampuanku tidak sempurna. Aku bisa menghidupkan seseorang, tapi aku tidak bisa menghidupkan diriku sendiri. Jiwaku terikat pada tubuh Boruto. Karena itu aku memilih membangkitkanmu, sebagai persiapan bila sesuatu yang buruk terjadi. Kaguya terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada getir. Aku masih mengingat masa lalu. Keluargamu menghancurkan keluargaku hanya karena kami hidup dengan mengandalkan cinta dan kasih sayang. Luka itu masih ada, Momoshiki. Tindakan kalian waktu itu sulit kulupakan. Momoshiki menunduk sesaat, lalu menjawab, aku tahu rasa sakit itu. Tapi situasi sekarang berbeda. Biarkan masa lalu menjadi masa lalu. Jika kau bisa mengikhlaskan, kita bisa bersatu. Ingatlah, ada ancaman besar, Shibai dan Dewa Otsutsuki. Mereka tak bisa ditandingi kecuali oleh leluhurku. Namun, di balik mereka, ada sosok lain, sosok yang dulu menciptakan kekacauan di markas besar Otsutsuki jutaan tahun lalu. Kaguya mengernyit. Sosok itu, bukankah dirumorkan sudah mati? Ratusan ribu tahun ia tak pernah muncul. Aku sudah memerintahkan pasukan untuk melacaknya sejak dulu, jelas Momoshiki. Namun tidak ada kabar. Itu sebabnya kewaspadaan sangat penting. Kaguya menatapnya lagi. Tapi bagaimana denganmu? Kau benar-benar tidak bisa hidup kembali dengan wujud aslimu? Momoshiki menarik napas. Itu benar. Karma hanya bisa menampung 100% jiwa. Saat ini, 80% jiwaku tertanam di tubuh Boruto. 20% sisanya kupakai untuk menghidupkan Boruto ketika ia mati di tangan Kawaki. Karena itu, aku sudah tidak mungkin menambahkannya lagi. Satu-satunya jalan agar aku bisa hidup kembali hanyalah dengan buah cakra sekelas yang pernah dimakan Shibai, Ishiki, dan Dewa Otsutsuki. Selain itu, mustahil. Kaguya akhirnya mengangguk. Baiklah, aku mengerti. Tapi, apakah kita akan turun menghadapi mereka? Sudah ribuan tahun aku tidak melihat wujud asli Shibai dan Dewa Otsutsuki. Wujud itu membuatku trauma. Momoshiki menatapnya tajam. Lihatlah pertarungan mereka sekarang. Maafkan aku jika akhirnya planet bumi hancur. Tapi leluhurku berjanji akan mengembalikan bumi setelah Shibai dan Dewa Otsutsuki benar-benar mati. Kaguya membalikkan tubuhnya. Ia menatap para shinobi, lalu matanya tertuju pada Naruto dan Sasuke. Ia tersenyum samar, meski air mata menetes di pipinya. Indra, Asura, Hagoromo, Hamura, cakra kalian masih sama. Aku tak menyangka bisa bertemu kalian lagi dalam keadaan ini. Sasuke menatap balik dengan dingin. Kaguya Otsutsuki, setelah semua yang terjadi di masa lalu, apakah kau berniat mengulanginya? Aku hanya butuh kepastian. Aku tidak ingin kita salah paham atau merasa terancam. Air mata Kaguya jatuh lebih deras. Tidak. Aku tidak akan melawan kalian lagi. Bumi adalah rumahku. Siapapun yang melindungi rumah ini, aku akan ikut melindunginya. Aku tidak ingin menjadi musuh kalian lagi. Ia lalu menoleh ke arah Madara. Madara Uchiha, kau lebih mirip Indra daripada Sasuke. Jiwamu keras, penuh keganasan. Itu berbahaya. Sasuke menanggapi dengan nada tenang, meski begitu,
Aku masih merasakan kegelapan besar darimu. Madara hanya tersenyum tipis. Kegelapan itu datang dari Rinnegan Otsutsuki yang kumiliki, juga Jubi. Itu bukan hal asing bagiku. Kaguya lalu menatap ke arah Obito, Kabuto, Himawari, dan Mitsuki. Pandangannya berhenti pada Himawari. Kau, pewaris cakraku dan Hamura. Kau akan menjadi sangat kuat di masa depan. Bahkan mungkin melebihi yang lain. Himawari hanya terdiam, menggenggam Tenseigan di tangannya dengan erat. Sementara itu, Kaguya kembali menoleh ke arah pertarungan leluhur Momoshiki melawan Shibai dan Dewa Otsutsuki. Air matanya jatuh lagi, melihat bumi terbelah akibat benturan kekuatan mereka. Sasuke menoleh pada Momoshiki. Apa kita harus membantu leluhurmu? Momoshiki menjawab singkat, tidak perlu. Leluhurku bisa menghadapinya sendiri. Pertarungan terus berlanjut. Shibai melontarkan api hitam abadi dari dojutsunya, membakar tubuh leluhur Momoshiki. Namun dengan dojutsu Jogan birunya, api itu hilang begitu saja. Leluhur Momoshiki tertawa sambil berkata, hanya itu? Apakah tidak ada serangan yang lebih kuat? Shibai terkejut dalam hati. Api hitam abadi itu seharusnya tak bisa dihapus. Leluhur Momoshiki menghentakkan kakinya ke tanah. Sebongkah besar tanah terangkat, lalu ia ubah menjadi bola api raksasa kuning. Dengan tendangan, bola itu meluncur. Dewa Otsutsuki berhasil menangkis, tapi ledakannya menghancurkan area sekitar. Tak berhenti di situ, leluhur Momoshiki bergerak begitu cepat, seakan tubuhnya berubah menjadi ribuan bayangan. Padahal itu bukan Bunshin, melainkan sisa bayangan dari kecepatannya yang luar biasa. Naruto yang melihat dari kejauhan berkomentar, Sasuke, ini gila. Kecepatannya seolah benar-benar 1000 Bunshin. Sasuke menjawab serius, bahkan dengan Rinneganku, sulit melacaknya. Madara menambahkan, Rinnegan Otsutsuki yang kumiliki bisa memperlambat waktu bagi penggunanya. Jadi aku bisa melihatnya dengan jelas. Ia hanya bergerak zigzag ke kanan dan kiri, tapi kecepatannya memang luar biasa. Semua yang mendengar penjelasan Madara terdiam, terkejut. Mereka akhirnya sadar betapa besar kekuatan leluhur Momoshiki. Kaguya memandangi pertempuran yang sedang berlangsung. Ia berkata dengan nada datar, itu sebenarnya tidak aneh. Rinnegan milik Dewa Otsutsuki jumlahnya ada 2. Satu memiliki kemampuan untuk memperlambat waktu, sementara yang lain justru bisa mempercepat waktu. Madara bisa dibilang sangat beruntung karena ia berhasil mendapatkan Rinnegan yang memperlambat waktu. Karena itu, sekarang Dewa Otsutsuki tidak bisa melihat pergerakan leluhur Momoshiki yang begitu cepat. Pertarungan bergeser kembali pada Shibai dan Dewa Otsutsuki yang berusaha mengawasi gerakan leluhur Momoshiki. Shibai terlihat kebingungan. Ini gila. Aku bahkan tidak bisa melihatnya sama sekali. Dia terlalu cepat, ucapnya dengan wajah tegang. Dewa Otsutsuki mengangguk, wajahnya juga penuh kekhawatiran. Aku juga sama. Kemampuan Rinnegan memperlambat waktu sudah diambil Madara. Tapi mungkin ada cara lain. Kita harus segera menggabungkan kekuatan Jogan yang kita miliki. Keduanya kemudian menyatukan Jogan hitam mereka. Seketika area sekitar berubah gelap, hingga bulan pun tampak seperti menghitam karena pengaruh cakra hitam tersebut. Saat itu, leluhur Momoshiki tiba-tiba muncul dengan kecepatan luar biasa. Ia mengaktifkan Jogan birunya, membuat tubuh Shibai dan Dewa Otsutsuki terkunci oleh teknik yang tidak terlihat. Dengan cepat, leluhur Momoshiki melancarkan serangan fisik. Ia memukul keduanya, membuat Shibai tak mampu menghindar. Dewa Otsutsuki masih sempat melepaskan diri dari penguncian itu dan melayang ke langit. Namun, Shibai ditinggalkan dan langsung menerima pukulan keras. Leluhur Momoshiki menghantam tubuh Shibai hingga jatuh ke tanah, mendorongnya begitu kuat sampai tubuh Shibai terbenam lebih dari 100 meter ke bawah permukaan. Naruto yang menyaksikan dari kejauhan terkejut. Apa? Dia bisa mendorong tubuh lawannya sampai sedalam itu? Hanya dengan taijutsu? Itu benar-benar gila. Shibai tergeletak di dasar lubang yang dalam. Dengan tubuh penuh luka, ia berkata lemah, pukulan yang luar biasa. Kau memang tidak pernah berubah, selalu mengerikan dalam bertarung, leluhur Momoshiki. Leluhur Momoshiki mendekat dan menatapnya tajam. Jangan banyak bicara. Kau tahu aku kuat, tapi tetap saja kau selalu menimbulkan masalah. Ia lalu mencengkeram leher Shibai,
Menekan tubuhnya semakin dalam hingga mencapai kedalaman lebih dari 500 meter, hampir menyentuh lahar panas di inti bumi. Tubuh Shibai mulai terbakar oleh panas magma. Ia berteriak kesal, "Lepaskan tanganmu. Kau benar-benar menyebalkan." Momoshiki hanya menatap dingin. "Coba saja kalau kau bisa melepaskan dirimu. Apakah kau sanggup?" Namun sebelum Shibai benar-benar jatuh ke magma, tiba-tiba dari atas, Dewa Otsutsuki mengeluarkan sebuah shinjutsu berbentuk ledakan besar. Ledakan itu diarahkan ke lubang tempat Momoshiki dan Shibai berada. Dalam hatinya, Dewa Otsutsuki bergumam, "Maafkan aku, Shibai. Aku tidak punya pilihan lain. Lebih baik kau terluka bersama Momoshiki daripada kita kalah." Peledak shinjutsu itu jatuh ke dasar lubang. Shibai yang masih dicengkeram segera bereaksi. Ia mencakar tanah, lalu melarikan diri dengan masuk ke dalam sabuk hitamnya. Sesaat kemudian, ia muncul kembali di samping Dewa Otsutsuki di permukaan tanah. Dengan nada kesal, Shibai berkata, "Kalau kau ingin meledakkan shinjutsu, bisakah kau memberitahu dulu? Jangan asal lempar." Dewa Otsutsuki menunduk sebentar lalu menjawab, "Maafkan aku. Tapi kita tidak punya waktu. Kita harus terus menekan Momoshiki dengan serangan seperti ini." Mereka berdua lalu melancarkan rentetan serangan besar ke dalam lubang, membuat ledakan beruntun yang mengguncang bumi. Tanah mulai amblas dan hancur. Shibai kemudian menggunakan kekuatan khusus, ia menciptakan perkat cakra yang bisa mengeras seperti beton. Perkat itu dialirkan ke lubang yang dalam, sehingga tubuh leluhur Momoshiki terkurung di dalamnya. Melihat hal itu, Shibai mulai merasa lega. Akhirnya, mungkin dia tidak akan bisa keluar dari sana. Namun tiba-tiba, sebuah suara muncul di belakangnya. Leluhur Momoshiki terlihat santai, bersandar pada pohon sambil menekuk pinggangnya. "Siapa sebenarnya yang kalian kurung di bawah sana? Aku dari tadi berada di sini." Shibai menoleh kaget. Wajahnya langsung pucat karena tidak percaya. Rasa panik pun muncul seketika. Leluhur Momoshiki perlahan mengangkat tangannya ke atas. Tanah di sekeliling mulai terangkat, menyatu membentuk bola raksasa menyerupai bulan. Ia lalu menjatuhkan bulan buatan itu ke arah Shibai dan Dewa Otsutsuki. Keduanya segera menggabungkan cakra jubi mereka, menyelimuti bulan itu hingga akhirnya bulan buatan Momoshiki hancur. Namun, Momoshiki belum berhenti. Ia mengaktifkan mode Jogan birunya. Seluruh tubuhnya dipenuhi garis biru menyala. Meski ia hanya menggunakan taijutsu, Shibai dan Dewa Otsutsuki langsung kewalahan. Dewa Otsutsuki mencoba melapisi tubuhnya dengan armor buah cakra. Tetapi armor itu langsung hancur dengan satu pukulan saja dari Momoshiki. Ia lalu mengeluarkan tongkat merah dan menebaskannya berkali-kali. Dewa Otsutsuki mundur sambil bertahan, tubuhnya penuh luka. Dalam hatinya, Dewa Otsutsuki panik. "Kenapa aku tidak bisa menggunakan cakraku? Kenapa aliran cakraku berhenti?" Ia segera menyadari sesuatu. Jadi, hanya dengan menyentuhku, dia bisa memutus aliran cakraku. Karena sudah dipukul sebelumnya, aliran cakra Dewa Otsutsuki benar-benar mati. Ia tidak bisa menggunakan jutsu, bahkan dojutsunya pun lumpuh. Momoshiki terus menekannya tanpa henti. Sementara itu, Shibai mencoba menyerang dari belakang dengan elemen es yang berbentuk duri tajam. Namun Momoshiki memantulkannya kembali dengan penolakan gravitasi. Duri-duri es itu berbalik mengenai Shibai sendiri. Momoshiki lalu mencengkeram Dewa Otsutsuki. "Sejak awal aku bahkan baru mengeluarkan 5% dari kekuatanku. Kau terlalu lemah untuk disebut dewa." Dengan sekali gerakan, ia mematahkan leher Dewa Otsutsuki, membuatnya terjatuh pingsan di tanah. Tubuhnya masih hidup, tetapi benar-benar tak berdaya. Momoshiki kemudian menggunakan Mokuton untuk mengurungnya, memastikan ia tidak bisa melawan lagi. Setelah Dewa Otsutsuki berhasil dikurung oleh teknik Mokuton, leluhur Momoshiki langsung menoleh ke arah Shibai. Ia menatap dingin sambil berkata pelan, namun tegas. "Sekarang giliranmu, Shibai. Kalian berdua tidak akan lolos. Aku akan menyerahkan kalian pada pohon Shinju. Jika itu terjadi, maka kekuatan planet bumi akan kembali ke wujud awalnya." Shibai yang mendengar kata-kata itu langsung merasa terancam. Ia segera mencoba melarikan diri, namun leluhur Momoshiki tidak tinggal diam. Dengan cepat ia menyerang, meluncurkan kuku-kukunya yang berubah menjadi proyektil tajam menyerupai jarum-jarum kecil yang berbahaya. Serangan itu meluncur cepat dan hampir mengenai tubuh Shibai.
Namun di saat yang kritis, Shibai mengaktifkan sebuah teknik pamungkas, refleksi. Padahal, teknik refleksi itu diyakini sudah dihancurkan Madara sebelumnya. Akan tetapi kenyataannya, Shibai ternyata masih menyimpan kekuatan ini. Serangan-serangan tajam Momoshiki yang seharusnya menusuk tubuhnya malah terpental, tidak mengenai dirinya sama sekali. Shibai mendesis pelan dalam hati. Tidak mungkin Dewa Otsutsuki bisa dikalahkan semudah ini. Apa sebenarnya kekuatan yang digunakan Momoshiki? Padahal aku tahu Dewa Otsutsuki itu belum benar-benar mengeluarkan kemampuan terbesarnya. Wajah Shibai semakin serius, ia kini benar-benar waspada. Leluhur Momoshiki tiba-tiba menempelkan kedua tangannya ke tanah. Getaran besar muncul, dan dari dalam bumi tumbuh pohon Shinju yang raksasa. Besarnya tak terbayangkan, bahkan satu akar saja mampu menutupi wilayah yang sangat luas. Shibai yang menyaksikan kemunculan pohon itu merasakan dadanya berdebar keras. Jantungnya berdetak cepat, tanda bahwa ia panik dan tidak percaya dengan apa yang baru saja muncul di hadapannya. Momoshiki lalu berkata dengan lantang, "Lihatlah pohon ini, Shibai. Kau dan Dewa Otsutsuki akan menjadi makanannya. Dari tubuh kalian akan lahir buah cakra baru. Dan dengan buah itu, aku akan menyelamatkan planet ini." Shibai spontan membalas dengan suara keras, "Kau gila. Itu sangat berbahaya. Kau tidak tahu apa akibatnya? Jika Otsutsuki biasa dijadikan makanan Shinju, memang benar akan lahir buah cakra. Tapi kalau yang dijadikan makanan adalah Dewa Otsutsuki, maka dampaknya akan jauh lebih berbahaya. Bukan hanya untuk bumi, tapi untuk seluruh alam semesta." Leluhur Momoshiki menatapnya datar, lalu menjawab, "Aku tahu itu. Tapi aku tidak peduli. Yang aku inginkan hanyalah kalian berdua musnah. Jika itu terjadi, tidak akan ada lagi yang bisa menimbulkan kekacauan di alam semesta ini." Shibai menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada menahan amarah, "Kau keras kepala, Momoshiki. Kalau kau ingin bertarung denganku, lakukanlah pertarungan sampai salah satu dari kita mati. Tapi jangan pernah gunakan pohon Shinju untuk mengorbankan kami." Tubuh seorang Dewa Otsutsuki berbeda dengan Otsutsuki biasa. Jika jasad seorang dewa diberikan pada Shinju, maka kutukan besar akan muncul. Kutukan itu bisa menghancurkan klan Otsutsuki sendiri. Jangan samakan jasad Otsutsuki biasa dengan kami. Namun Momoshiki menggeleng pelan, suaranya tetap dingin. "Aku tidak peduli, Shibai. Yang kuinginkan hanyalah kalian lenyap, untuk selamanya." Dari kejauhan, Madara memperhatikan percakapan keduanya. Dengan wajah penuh pertanyaan, ia menoleh pada Kaguya dan berkata, "Apa maksud Shibai? Mengapa tubuh seorang Dewa Otsutsuki tidak boleh dijadikan makanan Shinju?" Kaguya menjawab pelan, "Itulah kutukan dan takdir klan Otsutsuki. Sejak dulu, pohon Shinju hanya boleh diberi makanan dari Otsutsuki biasa, dari kasta bawah. Jika yang dikorbankan adalah Otsutsuki kasta tinggi, apalagi seorang dewa, maka akan muncul kutukan yang bisa menghancurkan seluruh alam semesta, sekaligus menghapus keberadaan klan Otsutsuki sendiri." Madara semakin terkejut. Kalau begitu, bukankah tindakan Momoshiki ini salah besar? Shibai dan Dewa Otsutsuki itu dua sosok dewa dalam klan kalian. Bagaimana jika benar mereka dimakan oleh pohon Shinju? Kaguya menunduk, suaranya berat, yang akan lahir adalah kutukan paling murni. Kalian manusia tidak akan mengerti bagaimana bentuknya. Tapi yang pasti, Momoshiki memang menginginkan kutukan itu. Dia percaya kutukan itu akan menghancurkan para pengkhianat Otsutsuki. Naruto yang ikut mendengarkan merasa kebingungan. "Terus terang aku tidak paham. Bisakah kau jelaskan lebih rinci lagi?" Saat itu, Momoshiki yang tengah merasuki tubuh Boruto langsung menyela percakapan itu. "Begini. Jika Otsutsuki kasta atas dimakan Shinju, pohon itu akan memunculkan buah cakra terkuat yang pernah ada. Tapi bersamaan dengan itu, kutukan akan lahir. Kutukan itu tidak bisa diprediksi. Ia muncul secara acak, bergantung pada takdir." Ia lalu menambahkan dengan suara lebih serius, "Jika Shibai dan Dewa Otsutsuki benar-benar dilahap pohon Shinju, maka seluruh kekuatan mereka akan diserap. Dari situ akan lahir buah cakra sekaligus kutukan. Kutukan itu muncul karena keduanya memiliki kendali atas takdir melalui Shinjutsu. Contohnya sama seperti ketika Boruto berhasil melenyapkanku. Sebagai keturunan dewa, aku memberinya kutukan berupa karma. Bedanya, kutukan dari pohon Shinju akan jauh lebih besar." Sasuke yang mendengar penjelasan itu angkat bicara, "Kalau begitu, apa sebenarnya tujuan leluhurmu? Mengapa dia justru menginginkan kutukan itu?" Momoshiki menjawab tegas, "Karena leluhurku punya kemampuan Shinjutsu untuk mengendalikan kutukan. Dengan begitu, dia bisa mengatur arah kutukan itu sesuai keinginannya. Rencananya adalah memberikan kutukan kepada semua keturunan Shibai dan Dewa Otsutsuki, supaya tidak ada lagi yang bisa mewarisi kekuatan Shinjutsu. Itu akan menjadi cara untuk membersihkan klan Otsutsuki dari pengkhianat. Dan sekaligus,
Kutukan itu akan membatasi hubungan antara manusia dan Otsutsuki agar di masa depan tidak ada lagi pertikaian. Obito yang mendengarkan tiba-tiba terkejut. Apa? Jadi Boruto juga kebal terhadap kutukan itu? Karena dia punya Jogan? Momoshiki mengangguk, benar. Boruto dengan Jogan tahap lanjut, serta leluhurku, adalah dua sosok yang kebal terhadap kutukan Shibai dan Dewa Otsutsuki. Tidak ada yang lain. Naruto yang mendengar penjelasan itu semakin khawatir. Ia menoleh ke Momoshiki dalam tubuh Boruto dan bertanya, kalau begitu, bukankah dulu kau pernah bilang Boruto akan kehilangan semua orang terdekatnya? Apakah itu ada hubungannya dengan kutukan ini? Momoshiki tersenyum tipis. Tidak. Takdir Boruto yang kumaksud waktu itu berbeda. Di masa lalu ada sesuatu yang mengubah takdir Boruto dan Kawaki. Karena itulah Boruto akan kehilangan semua yang ia cintai, karena dianggap musuh oleh orang-orang terdekatnya sendiri. Namun di masa depan, kutukan yang lahir dari pohon Shinju akan membawa ujian yang lebih besar lagi bagi Boruto. Jika sosok yang kumaksud masih hidup, maka Boruto benar-benar akan kehilangan segalanya.